Akhirnya, media merilis pernyataan tentang Kyungmin, di mana dia adalah dokter yang menjadi dalang dan bekerja sama dengan geng Macau untuk melakukan pembunuhan di klinik Jungwoo. Tidak hanya itu, semua hal buruk yang Kyungmin lakukan juga diberitakan, termasuk mencuri disertasi milik Hanel agar ia bisa naik menjadi profesor. Setelah itu, ia bekerja sama dengan farmasi Haesung untuk melegalkan obat-obat yang terlarang, kemudian menyebarkannya. Pada saat Hanel akhirnya bisa pulang dari rumah sakit, Hanel menyuruh ibu dan juga adiknya untuk pulang duluan karena tiba-tiba Hanel harus bertemu dengan seseorang. Ternyata Hanel kembali ke rumah sakit di tempat ia dulu bekerja. Di sana, ia bertemu dengan kepala anestesi yang sudah tahu apa yang terjadi dan mengapa dulu Hanel memilih untuk resign. Menurutnya, karena kepintaran Hanel, kepala anestesi itu menginginkan Hanel untuk kembali dan ia juga menawarkan posisi yang bagus untuk Hanel, yaitu asisten profesor. Namun, Hanel merasa ada yang aneh. Saat mencoba mendiskusikannya dengan Hongran, Hanel berkata seolah-olah ia baru saja merebut posisi seseorang untuk jabatannya itu. Tapi Hongran berkata dari awal itu memang posisi untuk Hanel. Hanya saja orang-orang yang bersalah itulah yang membuat Hanel jadi memutar jalan untuk mendapatkan apa yang memang Hanel miliki. Sementara itu, Jungwoo memilih untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di kliniknya. Ia bertanya langsung kepada perawat yang menjadi komplotan Kyungmin yang saat ini dipenjara. Ternyata, saat itu Kyungmin berusaha agar klinik Jungwoo tidak terkena imbas atas kematian adik dari geng Macau itu. Tapi apa mau dikata, tetap saja Jungwoo menderita karena peristiwa itu. Pada saat itu ibu Jungwoo menelpon karena sebentar lagi mereka akan pulang ke Seoul. Tapi Jungwoo seolah enggan menemui ibunya lagi karena ia sudah tahu tentang apa yang ibunya lakukan terhadap Kyungmin yang membuat Kyungmin menjadi seperti ini. 제가 지금 바빠서 나중에 연락드릴게요. Jungwoo lalu pulang ke rumah dan di perjalanan ia bertemu dengan Hanel. Jungwoo meminta maaf kepada Hanel karena hari ini ia tidak bisa menjemput kekasihnya pulang. Hanel tidak mempermasalahkannya karena ia bukan lagi seorang anak kecil. Mereka berdua lalu pulang bersama sembari menutup rasa sakit yang tengah mereka rasakan dan berusaha untuk terlihat baik-baik saja. Saat makan malam bersama Ibu Hanel bercerita jika akhir pekan ini mereka akan pergi ke Busan untuk mengunjungi seseorang yang sangat mereka cintai. Biasanya Hanel tidak ikut karena ia sedang sibuk, tapi sekarang Hanel juga akan pergi ke sana dan menghirup udara segar. Jungwoo kemudian berniat untuk ikut meski perjalanannya bakalan melelahkan karena mereka pulang pergi. Tapi setidaknya menurut Jungwoo, di akhir pekan Jungwoo tidak ada di Seoul. Dan singkat cerita, saat mau pergi, Jungwoo yang sedang menunggu di depan rumah Hanel kemudian mendapatkan telepon dari ayahnya. Dan Jungwoo menolak bertemu dengan alasan sibuk. Tanpa Jungwoo sadari, Hanel mendengar di belakang. Ia sadar inilah alasan Jungwoo mengapa ia tidak mau berada di Seoul di akhir pekan. Jungwoo menolak untuk bertemu dengan orang tuanya. Akhirnya, keluarga Hanel dan juga Jungwoo pun berangkat menuju Busan. Di perjalanan, Ibu Hanel sibuk melayani Jungwoo yang merasa tidak nyaman dan pasti kikuk selama di perjalanan. Ibu Hanel malah membuka sebotol makgeolli dan malah tumpah di perjalanan, sehingga membuat baju Jungwoo menjadi basah. Dengan terpaksa, Jungwoo memakai baju olahraga katana milik Bada yang ia taruh di dalam mobil Hanel. Tidak hanya itu, perjalanan menuju Busan sempat terhenti karena tiba-tiba mobil Hanel bermasalah dan mereka harus menunggu montir datang. Sambil menunggu montir, Hanel membelikan baju yang bagus untuk Jungwoo pakai. Sampai akhirnya mereka telah sampai di tujuan, yaitu tempat di mana ayah Hanel dimakamkan. Setiap setahun sekali, mereka pergi ke makam ayah Hanel. Jungwoo merasa tidak nyaman dan memilih untuk menunggu di kejauhan saja karena ia tidak mau mengganggu saat keluarga Hanel tengah berkabung. Hanel pun mengizinkan Jungwoo, mengingat ia juga lupa mengatakan soal kunjungan ini kepada Jungwoo. Dan akhirnya Hanel dan keluarganya pun menyapa ayah Hanel.
Sementara itu di akhir pekan ini, Daeyeong mengajak Hongran beserta putra Hongran bermain di rumah sauna. Di sana Daeyeong selalu melontarkan lelucon yang lucu yang membuat putra Hongran tertawa. Mereka lalu bermain-main bersama sampai akhirnya putra Hongran sadar jika ibu dan paman Daeyeong begitu akrab. Ia pun langsung bertanya apa paman Daeyeong adalah kekasih ibunya. Hongran langsung berkata itu tidak mungkin, paman Daeyeong bukanlah kekasihnya, dan hal tersebut sedikit membuat Daeyeong kecewa. 절대 아니야, 진우야. Ternyata alasan Jungwoo tidak ingin ikut menyapa ayah Hanel adalah karena ia pikir saat berkunjung ke makam orang-orang, mereka akan terlihat murung dan juga bersedih. Tapi ia malah melihat keluarga Hanel sangat ceria dan ia menyesal tidak ikut menyapa ayahnya Hanel. Menurut ibu Hanel, ada banyak cara untuk mengenang seseorang. Karena sudah lama berlalu, saat berkunjung, mereka hanya ingin mengingat kenangan yang manis saja. Pada kesempatan saat ibu Hanel mengajak Jungwoo makan es krim bersama, Jungwoo bertanya berapa lama kira-kira sampai ia bisa baik-baik saja seperti keluarga Hanel. Di hadapan ibu Hanel, Jungwoo berkata jika sekarang ia tidak baik-baik saja saat Kyungmin telah tiada. Ia membenci Kyungmin, tapi ia juga tidak bisa melupakan kebaikan Kyungmin. Dulu, saat orang tua Jungwoo tidak memprioritaskan dirinya, hanya Kyungmin satu-satunya yang peduli kepadanya. Jadi, apapun yang dilakukan oleh Kyungmin, Jungwoo sebenarnya masih peduli kepadanya. Ibu Hanel berkata, jika hati Jungwoo terlalu lembut dan juga baik, ia tahu bagaimana perasaan Jungwoo dan berkata, kadang seseorang memaafkan orang lain bukan untuk orang lain itu, melainkan untuk dirinya sendiri. Karena sebenarnya membenci seseorang itu sungguh melelahkan. Dan menurut ibu Hanel, lebih baik keadaan ini biarlah seperti ini, karena lambat laun kenangan itu tidak akan menyakitkan lagi dan waktu akan menyembuhkan kita. Sementara itu, paman Hanel akhirnya tahu jika Hanel ditawari pekerjaan sebagai asisten profesor untuk bidang anestesi. Hanel awalnya masih ragu, namun pamannya mencoba untuk mengingatkan keponakannya itu betapa dulu Hanel ingin sekali menjadi ahli anestesi setelah melihat ayah Hanel bolak-balik kesakitan sendirian di ruang operasi. Dulu menurut Hanel, ia ingin menjadi dokter anestesi karena hanya dokter anestesi yang selalu menenangkan pasien yang sedang ketakutan di meja operasi. Saat operasi, dokter anestesi tidak akan meninggalkan ruangan. Mereka terus menjaga vital pasien, bahkan kadang mengganti kantong darahnya. Para ahli anestesi selalu waspada dan melindungi pasien saat mereka masih belum sadar. Paman Hanel ingin Hanel kembali, jalani apa yang memang Hanel inginkan sedari dulu. 그 전에 네 일을 하러 가라. Akhirnya Hanel dan Jungwoo punya waktu berdua. Jungwoo senang akhirnya ia bisa ikut ke Busan meskipun banyak masalah yang terjadi saat mereka menuju kemari. Hanel kemudian berkata jika sebenarnya ia tahu alasan mengapa Jungwoo ikut dengannya. Itu semua karena orang tua Jungwoo berada di Seoul dan Jungwoo menghindari mereka. Jungwoo lalu berkata ia masih bingung. Sulit baginya untuk menerima jika ibunya telah menyakiti Kyungmin sampai sedalam itu. Tapi meskipun begitu, Jungwoo akan mengikuti kata hatinya. Seperti kata-kata ibu Hanel, biarlah waktu yang akan menyembuhkan segalanya. Lalu Hanel menceritakan jika ia ditawari menjadi asisten profesor di rumah sakit. Awalnya, ia merasa tidak nyaman mendapatkan posisi itu. Apalagi Jungwoo sedang masa berkabung. Jungwoo tentu saja mendukung keputusan kekasihnya. Justru inilah yang ia tunggu-tunggu. Hanel harus kembali ke posisinya yang dulu. Malam itu ditutup dengan suasana kembang api di Busan. Sama seperti kembang api yang indah ini, ia cepat hilang namun menghasilkan kenangan. Mereka sadar semua hal pasti akan menghilang dan yang tertinggal hanyalah kenangan. Tergantung bagaimana cara menyikapi kehilangan tersebut. Singkat cerita, klinik Daeyeong mengadakan perpisahan untuk Hanel. Saat mereka minum-minum, tiba-tiba Hongran datang. Daeyeong dan perawat-perawat lainnya menyuruh Hongran untuk ikut bergabung. Karena selain temannya Hanel, Hongran juga bekerja di gedung yang sama dengan mereka. Pada saat itu, Hongran akhirnya tahu jika hubungan Jungwoo dan juga Hanel sudah ketahuan. Mereka senang melahirkan pasangan di klinik mereka. Dan perawat di sana juga curiga ada pasangan yang baru, yaitu
yaitu Daeyeong dan perawat Do. Hongran sedikit terkejut mendengar hal itu. Daeyeong sampai membuat klarifikasi jika dirinya dan perawat Do hanya dekat seperti kakak adik saja karena mereka dulu satu jurusan. Jadi, meskipun mereka tinggal di pulau terpencil berdua saja, ia tidak akan pernah menyukai perawat Do. Tapi, perawat Do malah berkata jika kemungkinan besar mereka berdua bisa saja saling menyukai. Setelah minum-minum selesai, Hongran langsung pulang sendirian. Ia pun langsung disusul oleh Daeyeong yang masih berusaha untuk menjelaskan jika ia tidak ada hubungan apa-apa dengan perawat Do. Sejujurnya, ia malah bingung dengan hubungan mereka berdua. Selama ini, Daeyeong hanya memperhatikan Hongran saja. Ia juga sering bersama putra Hongran. Daeyeong juga mengungkapkan jika ia sakit hati saat Hongran tidak mengakui dirinya sebagai kekasih Hongran. Daeyeong juga mengembalikan stiker milik Hongran karena ia ingin bertemu dengan Hongran bukan karena ia ingin membantu, tapi memang ia ingin bertemu dengan Hongran. Pada saat itu, perawat Do tiba-tiba datang. Ia pun berlari ke arah Daeyeong dan kakinya tersandung sehingga ia malah terjatuh dan mencium pipinya Daeyeong di hadapan Hongran. Malam itu, Jungwoo bertanya bagaimana perasaan Hanel karena besok Hanel akan bekerja lagi. Hanel berkata ia merasa gugup, takut, dan juga bersemangat. Tapi sayang, Jungwoo merasa sedih karena Jungwoo tidak bisa lagi melihat Hanel saat mengoperasi pasien. Tidak bisa berjalan pulang sambil berpegangan tangan lagi dan juga mereka tidak bisa kencan setelah pulang bekerja lagi. Hanel bakalan sibuk dan Jungwoo bakalan sering merindukan Hanel. Hanel lalu berucap ia tidak akan bekerja sekeras dulu lagi. Ia berjanji akan terus menjaga hubungannya dengan Jungwoo. 너 약속 지켜라. Lalu keesokan harinya, Hanel pergi untuk bekerja. Paman Hanel merasa dejavu karena kini keponakannya kembali ke rutinitasnya yang biasa. Setelah sekian lama, Hanel menemukan tempatnya lagi. Kini ia menjadi seorang ahli anestesi yang berbakat dan Hanel sudah berjuang sejauh ini. Jungwoo selalu berdoa agar Hanel selalu mencapai impiannya karena sudah banyak kemalangan yang telah Hanel lalui. Sementara Hanel bekerja, Jungwoo membantu paman Hanel dan juga Bada di restoran mie-nya. Sekarang Jungwoo pandai membuat pangsit sembari menunggu Hanel pulang bekerja. Tapi malam itu Hanel ternyata begitu sibuk sehingga ia tidak bisa bertemu dengan Jungwoo. Pagi harinya, Jungwoo melihat bingkisan di depan pintu rumahnya. Ada pesan yang berbunyi jika Hanel meminta maaf dan Hanel merindukan Jungwoo. Namun karena pagi itu ada rapat, Hanel terpaksa bergegas kembali ke rumah sakit. Sementara Jungwoo terpaksa sendirian lagi ditemani Kopiko yang menjadi pengganti Kopi yang selalu menemani Jungwoo sehari-hari. Di dalam klinik, Daeyeong begitu frustasi karena kesalahpahaman yang terjadi di mana perawat Do malah menciumnya di hadapan Hongran. Untuk menyenangkan hati Daeyeong, Jungwoo berniat mentraktirnya minuman mahal karena Jungwoo sekarang punya cukup uang. Ternyata setelah Jungwoo dinyatakan tidak bersalah, ia mendapatkan sebagian uang dari denda malpraktik tersebut dan jumlahnya mencapai 2 miliar. Daeyeong malah menyuruh Jungwoo untuk menghambur-hamburkan uang tersebut. Tapi Jungwoo ingin uang itu bermanfaat untuknya dan juga Hanel. Dimana setelah itu Jungwoo pergi ke sebuah toko perhiasan. Hari itu Hanel kembali ke ruangannya setelah selesai melakukan operasi. Jungwoo pun datang ke kantor Hanel karena begitu merindukan kekasihnya itu. Jungwoo mengutarakan jika ada hal yang harus ia sampaikan kepada Hanel. Karena ia dan Hanel sudah jarang bersama, maka ia membuat keputusan besar supaya mereka bisa terus bersama. Hanel pun deg-degan. Ia pikir Jungwoo bakalan melamarnya. Ternyata Jungwoo ingin melakukan kerjasama dengan rumah sakit Hanel, di mana Jungwoo ingin mengoperasi seorang anak kecil yang memiliki kelainan telinga. Sayangnya di klinik Daeyeong operasi ini tidak bisa dilakukan. Makanya Jungwoo datang ke rumah sakit tempat Hanel bekerja dan ingin operasi dilakukan di rumah sakit ini. Untungnya pihak rumah sakit setuju. Lalu dipimpin oleh Jungwoo dan dibantu oleh Hanel, anak kecil itu akan segera dioperasi. 치의 경우 그레이드 2A 타입의 어리큘러 하이퍼플라시 Hanel bangga kepada Jungwoo karena ia bisa mewujudkan hal-hal yang baik. Sebenarnya Hanel cukup terkejut karena kemarin
Jungwoo berkata jika ia memutuskan sesuatu yang besar agar mereka bisa terus bersama. Hanul mengira Jungwoo melakukan apa, sampai-sampai pada saat itu Hanul merasa tegang. Jungwoo berpura-pura tidak tahu apa maksud Hanul. Lalu tiba-tiba mereka berdua mendapatkan pesan dari ibu Hanul yang mengirimkan foto-foto saat mereka pergi ke Busan. Di sana ada foto Jungwoo saat memakai katana milik Bada, dan hal tersebut membuat Hanul tertawa dan berniat menjadikannya sebagai foto profilnya. Jungwoo lantas tidak terima. Ia pun merebut ponsel Hanul dan kemudian mereka berdua bertatapan. Hanul kemudian memegang sisi kepala Jungwoo dan berniat untuk menciumnya. Tapi ternyata Hanul hanya mempermainkan Jungwoo saja dan menyuruh kekasihnya itu untuk kembali bekerja. Padahal sebenarnya diam-diam jika ada momen yang tepat, Jungwoo ingin sekali memberikan Hanul cincin yang ia beli dan melamar kekasihnya itu. 나 그 말 듣고 괜히 긴장했잖아.